Salam saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, semoga kasih setia Allah selalu menyertai kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai sakramen yang ada di Gereja Katolik. Nah, secara umum, kita ketahui bahwa Gereja Katolik memiliki 7 sakramen. Yang pertama adalah sakramen baptis, sakramen ekaristi, sakramen krisma, sakramen pengurapan orang sakit, sakramen tobat atau rekonsiliasi, sakramen perkawinan, dan juga sakramen imamat. Untuk video kali ini, saya akan membahas mengenai sakramen krisma. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sakramen inisiasi merupakan 3 serangkai yang mempondasikan pribadi menjadi anggota gereja seutuhnya. 3 serangkai yang dimaksud ialah sakramen baptis, sakramen ekaristi, dan juga sakramen krisma. Mengapa demikian? Karena kita ketahui bahwa melalui pembaptisan, kita diresmikan menjadi bagian atau anggota gereja. Lalu, melalui sakramen krisma, iman kita lebih dimantapkan, dan melalui ekaristi, semua itu kita rayakan. Dengan menerima sakramen krisma, kita diwajibkan menyebarluaskan kabar sukacita dan membela iman akan kebenaran, serta mengemban tugas kerasulan. Dengan demikian, sebagai orang Kristiani sejati yang telah menjadi anggota gereja melalui pembaptisan, kita perlu terus mengemban diri menuju kedewasaan iman sejati. Setelah menerima sakramen penguatan, Roh Kudus akan senantiasa bekerja dan hadir menyertai kita. Sama seperti para rasul yang mendapatkan rahmat dari Roh Kudus melalui peristiwa Pentakosta. Pengertian dari sakramen krisma. Di sini saya akan menghadirkan pengertian dari sakramen krisma dari Kitab Hukum Kanonik dan juga Katekismus Gereja Katolik. Untuk pengertian pertama, sakramen krisma adalah sakramen penguatan yang diberikan Gereja Katolik sebagai salah satu bagian dari kategori inisiasi. Maka dengan demikian, sakramen krisma termasuk dalam 3 sakramen inisiasi yang 2 diantaranya ialah sakramen baptis dan juga sakramen ekaristi. Sakramen penguatan adalah sakramen yang memberi Roh Kudus supaya mengakarkan kita lebih kuat dalam persekutuan anak-anak Allah, menggabungkan kita lebih erat dengan Kristus, memperkuat hubungan kita dengan gereja, membuat kita mengambil bagian yang lebih banyak dalam perutusannya, dan membantu kita supaya memberi kesaksian iman Kristiani dengan perkataan dan perbuatan. Sejarah sakramen krisma. Untuk sejarah, saya ambil dari kitab suci tentang peristiwa Pentakosta, di mana ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang-orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Bertobatlah dan kehendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan juga bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh dan ia mengecam serta menasehati mereka. Katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini."
Orang-orang yang menerima perkataannya itu membuat diri dibaptis, dan pada hari itu juga jumlah mereka bertambah banyak, kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti bersama. Buah rahmat dari sakramen Krisma itu ada 5 menurut Katekismus Gereja Katolik artikel 1303. Yang pertama adalah sakramen Krisma menjadikan kita sungguh anak-anak Allah dan membuat kita berkata, Aba, ya Bapa. Untuk yang kedua, sakramen Krisma menyatukan kita lebih teguh dengan Kristus. Dan yang ketiga ialah sakramen Krisma menambah di dalam kita karunia Roh Kudus. Dan untuk yang keempat, itu adalah sakramen Krisma mengikat kita lebih sempurna kepada gereja. Dan yang terakhir, sakramen Krisma menganugerahkan kepada kita kekuatan khusus Roh Kudus untuk berani memikul salib. Simbol dari sakramen Krisma. Pada kesempatan ini saya menghadirkan 3 simbol dari sakramen Krisma. Yang pertama ialah minyak krisma, yang kedua adalah penumpangan tangan, dan yang ketiga adalah materai. Nah, mengenai makna dari setiap simbol, yang pertama itu minyak. Krisma memiliki makna akan bentuk kesembuhan dari segala dosa dan kekhawatiran kita. Dan yang kedua, penumpangan tangan memiliki arti sebagai bentuk pemberkatan dari Allah untuk kita, dan Roh Kudus akan selalu mendukung serta menguatkan kita berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Dan yang terakhir, yang ketiga, itu materai, sebagai bentuk penerimaan status baru sebagai warga kerajaan Allah. Lalu yang menjadi pertanyaan, mengapa uskup menampar pipi si calon penerima krisma? Nah, alasannya karena setiap penerima sakramen krisma itu menerima tamparan sebagai tanda bahwa ia diangkat menjadi orang Katolik yang dewasa, saksi dan rasul Kristus. Tamparan mengartikan bahwa si penerima krisma itu sudah dewasa, matang dan kuat, mampu menempuh derita dan tantangan sebagai tanda bahwa ia siap diutus. Dalam suatu pembahasan pasti sering timbul pertanyaan. Nah, untuk pertanyaan terkait pembahasan sakramen Krisma, pasti di sini menanyakan tentang siapa sih yang memiliki hak untuk memberikan sakramen Krisma dan siapa yang boleh menerima sakramen Krisma itu sendiri. Untuk jawabannya adalah yang boleh memberikan sakramen Krisma itu adalah uskup. Namun, apabila dalam keadaan tertentu, seperti halnya uskup tidak bisa hadir dalam acara penerimaan sakramen Krisma, uskup bisa mengutus atau memberikan kuasa kepada imam untuk menggantikan dirinya. Dan pertanyaan kedua terkait siapa yang boleh menerima sakramen Krisma, itu yang pasti adalah seseorang yang sudah menerima sakramen baptis dan sudah dianggap dewasa dalam iman. Lalu, setelah kita menerima sakramen Krisma, hal apa yang harus kita lakukan sebagai anggota gereja yang sudah menerima sakramen Krisma? Nah, jawabannya adalah kita dipanggil untuk memberikan kesaksian iman kita kepada Yesus melalui kata dan tindakan. Sehingga kita harus mencerminkan pribadi Allah melalui tindakan dan perbuatan kita terhadap sesama kita. Setelah kita membahas tentang sakramen Krisma, baik dari sejarah, buah rahmat yang dihasilkan, forma maupun materia, simbol, dan juga pemaknaan dari sakramen Krisma itu sendiri, saya akan menutup pembahasan ini dengan 2 panduan pertanyaan. Yang pertama adalah, apa karya Roh Kudus dalam dirimu? Lalu yang kedua, bagaimana cara dirimu untuk dapat dewasa dalam iman? Semoga
Dua panduan pertanyaan ini dapat membantu kita semua untuk merefleksikan iman kita. Apakah kita sudah dewasa dalam iman? Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat sehingga apa yang diharapkan oleh Allah terhadap kita untuk meneruskan kabar sukacita senantiasa kita jalankan seturut dengan rahmat dari Roh Kudus sendiri. Semoga Allah Bapa selalu menyertai kita, menuntun kita, dan menjaga kita. Amin berkat dalam.